Five News. Five News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 13 November 2025. Inilah momen saat bos besar jaringan penipuan dan perjudian daring, Se Zhiqiang, diekstradisi ke China. Se Zhiqiang, tokoh utama di balik jaringan penipuan online dan perjudian daring internasional, resmi diekstradisi dari Thailand ke China. Pria berusia 43 tahun itu diterbangkan dari Bandara Bangkok pada Rabu, 12 November 2025, pukul 16.30 waktu setempat. Dalam rekaman video, Se Zhiqiang terlihat turun dari pesawat dikawal ketat oleh aparat bersenjata dan bermasker, tangannya tetap diborgol saat digiring menuju kendaraan keamanan. Se Zhiqiang dituduh sebagai tokoh kunci di balik operasi penipuan online berskala besar yang berbasis di Sui Koko, Myanmar. Pusat itu disebut menjadi tempat beroperasinya jaringan penipuan dan perjudian daring yang menyasar korban dari berbagai negara Asia. Menurut pihak berwenang, She juga memiliki paspor Kamboja dan sudah buron selama lebih dari 10 tahun. Ia ditangkap di Thailand pada tahun 2022 setelah menjadi target pencarian Interpol dan otoritas Cina. Polisi Thailand menjelaskan ekstradisi dilakukan sesuai prosedur hukum internasional. Pengawalan ketat diterapkan sepanjang proses demi menghindari potensi gangguan atau pelarian ulang. Konselor Kedaulatan Besar Cina di Bangkok mengonfirmasi Se Zhiqiang telah diserahkan kepada otoritas hukum Cina untuk diproses dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Kepulangan Se Zhiqiang ke China menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Beijing untuk memberantas kejahatan penipuan online dan perjudian yang melintas batas negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menulis surat kepada Presiden Israel Isaac Herzog untuk mendesaknya memberi pengampunan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Rabu 12 November 2025. Netanyahu saat ini tengah menghadapi persidangan atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Surat tersebut menjadi sorotan publik karena Trump sendiri pernah dijatuhi hukuman dalam kasus suap pada 2024. Trump sebelumnya juga pernah menyampaikan permintaan agar Netanyahu diampuni dalam pidatonya di Knesset pada Oktober lalu. Dalam suratnya, Trump menyebut Netanyahu adalah pemimpin yang tangguh dan tegas, serta berperan penting dalam mengerahkan Israel menuju masa damai. Ia meminta Herzog memberikan pengampunan penuh kepada Netanyahu agar perang hukum yang tidak adil dapat dihentikan. Trump menegaskan penghormatannya terhadap sistem peradilan Israel, namun menyebut kasus terhadap Netanyahu sebagai penuntutan politisi yang tidak berdasar. Herzog dalam tanggapannya menyatakan permohonan gerasi hanya dapat dilakukan secara resmi oleh terdakwa atau keluarganya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ex-Kapolri Jenderal Purnawirawan Dai Bachtiar turut mengomentari peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Kelapa Gading. Menurutnya, insiden tersebut bisa menjadi alarm tanda bahaya. Ia menyebut jika ledakan itu terjadi tanpa tujuan atau motif jelas dan hanya karena keinginan pribadi, maka kondisi itu patut diwaspadai. Dai Bachtiar menegaskan peran pembimbingan dan pengawasan remaja menjadi sangat penting agar peristiwa seperti ini tidak terulang. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mendapat teguran dari anggota Komisi 9 DPR saat rapat di gedung DPR pada Rabu, 12 November 2025. Teguran itu dilayangkan karena Dadan dianggap tidak memahami mekanisme pengajuan anggaran negara.
Dalam rapat, Dadan menyatakan keinginan untuk meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun langkah itu dilakukan tanpa mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Pihak Komisi 9 menegaskan, setiap lembaga negara harus mengajukan anggaran melalui DPR sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan. Kenekatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Laut Karibia semakin tak terkendali. Terbaru, pada Minggu 9 November 2025, militer Amerika Serikat kembali menyerang 2 kapal yang berlayar di dekat Venezuela. Serangan itu menjadi bagian dari kampanye militer Amerika Serikat terkait pemberantasan peredaran narkoba yang banyak menyasar kapal-kapal Venezuela. Setidaknya, 76 orang tewas dalam serangan yang diluncurkan dari berbagai senjata canggih Amerika Serikat. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News, High Views, High Five.